Pertolongan kita datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus turun ke atas jemaat. Dan kesenanganku
Bagian yang telah disediakan oleh Badan Pekerja Sinode melalui Departemen Pelayanan dan Pembinaan, tapi juga oleh tim penelayanan Diocese DKI Solo yang diangkat adalah kitab Perjanjian Baru Injil Markus pasal yang ke-14 ayat yang ke-22 sampai pada ayat yang ke-25. Injil Markus pasal ke-14 ayat 22 sampai ayat yang ke-25. Mari kita berdoa sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan ini. Kita berdoa. Kami terus bersyukur kepada-Mu Tuhan Bapa di surga, Bapa di dalam nama Yesus. Terpuji-pujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Pagi yang penuh dengan sukacita ini ketika Tuhan menghimpunkan kami dalam persekutuan ibadah Minggu pagi hari ini. Kami tinggalkan segala kesibukan kami melangkah datang di tengah persekutuan ini. Kami telah memuliakan nama-Mu dan tiba saatnya kami hendak belajar tentang kebenaran firman. Karena itu kami mohon Tuhan ada bersama dengan kami, urapi berkati teruskan lahirkan kami, supaya kami layak untuk mendengar firman. Kalau ada kuasa kegelapan, kuasa setan, kuasa iblis, roh dunia ini yang hendak mengganggu dan mengalihkan perhatian kami daripada firman, kami mohon di dalam nama Yesus, Tuhan halaukan segala kuasa kegelapan itu. Dan Tuhan ada bersama dengan kami, lalu Tuhan bicara bagi kami melalui firman di pagi hari ini. Urapi dan berkati kami semua. Taruh perkataan firman-Mu dalam bibir mulut hamba dan pakai seluruh keberadaan hidup hamba di pagi hari ini untuk menyatakan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah itu bagi kami, karena kami sedia untuk mau mendengar suara. Demi Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Injil Markus pasal yang ke-14 ayat 22 sampai pada ayat yang ke-25 dengan tema ataupun perikop penetapan perjamuan malam. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Lalu ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang." Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah. Begitu adalah jauh bagian bacaan firman Tuhan untuk kita di Minggu pagi hari ini, hari Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang keempat. Kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kita untuk melakukan firman ini dalam kehidupan kita hari demi hari. Hosana, Hosiana, Hosiana, Hosiana.
Meskipun memang ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak pergumulan, ada begitu banyak soal, tapi semua itu kita bisa melewatinya dengan damai sukacita karena Tuhan Yesus ada dan ada di kita. Karena itu patut kita bersyukur untuk Tuhan, Tuhan yang Maha Baik, yang sudah tolong kita, jaga kita dan berkati kita. Kita patut kembalikan segala syukur untuk kemuliaan bagi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih dalam kasih Yesus Kristus, bagian bacaan firman Tuhan pagi ini menceritakan tentang bagaimana perjamuan itu dilakukan Yesus bersama dengan para murid. Kalau kita lihat cerita minggu lalu, bagaimana Yesus suruh 2 orang murid, kamu orang pergi ke kota sana. Nanti kamu lihat siapa ya? Baca 1 detik dulu. Apa itu? Apa? Tempatnya di saya. Kamu orang itu dia sampai masuk rumah itu kamu tanya di tuan rumah. Ruangan mana yang disediakan untuk perjamuan Yesus bersama dengan para murid. Lalu mereka mempersiapkan itu. Datang malam Yesus datang bersama dengan para murid, mereka dalam melakukan perjamuan. Dalam pelayanan perjamuan itu, Yesus kasih dompu hati hancur. Kamu orang semua ini ada satu orang yang nanti serahkan saya. Dan semua tadi bukan saya kah? Atau Yakobus sana? Atau Timotius sana? Tapi Yesus dalam Kristus masing-masing bertanya untuk diri sendiri. Saya akan tanya. Tapi itu yang terjadi saat-saat menjelang peristiwa penangkapan dan penerimaan Yesus. Yudas mengingkari ikrarnya, janjinya untuk taat dan setia. Pada akhirnya karena dia punya keinginan, dia jual Yesus dengan 30 ribu kan? Oh 30 ribu perak, sedikit ke banyak. Kalau orang Indonesia tidak cukup, lebih besar, banyak sekali. Dan itu yang dilakukan oleh seorang Yudas yang adalah bersama dalam satu kelompok 12 murid Yesus. Dan itu yang terjadi di saat Yesus harus menderita sengsara sampai mati di kayu salib. Bagian bacaan kita hari ini menceritakan bagaimana pelayanan perjamuan itu dilakukan oleh Yesus sendiri yang akan menjalani penderitaan sampai mati di kayu salib. Dia harus menjalani semua itu dalam anugerah keselamatan Allah. Karena ada manusia yang merancangkan keselamatan manusia, hanya Tuhan. Dalam rancangan keselamatan Allah. Dari Bethlehem sampai mati di kayu salib, itu rancangan, itu jalan keselamatan yang dipilih Allah untuk membebaskan manusia dari murka Allah. Dan itu dilakukan dalam rancangan keselamatan, dalam kasih. Kalau Yesus tidak mengasihi kita, untuk apa dia mendatang sampai mati di kayu salib? Sulali kita dan binatang lagi baru nanti orang kita mati di kayu salib. Tapi bukan itu yang Yesus pikirkan. Bukan itu yang Yesus mau supaya pasti nggak baru itu. Tapi Yesus mau supaya Bapak Ibu Saudara dan saya kita dipulihkan dan diselamatkan. Supaya jalan keselamatan itu terjadi di dalam diri Yesus Kristus. Karena itu Yesus datang untuk itu. Dan pastinya itu keagungan, kebesaran, kemuliaan, dan harga diri juga datang di surga. Dia datang sebagai hamba, lahir di Bethlehem, sampai mati di kayu salib untuk kita. Karena itu saya selalu bilang begini, orang yang sekali berai kasih geles, kau punya harga apa? Tapi memang kita punya harga. Karena itu Yesus tebus kita. Dia datang untuk itu. Dia menderita sengsara bahkan sampai mati di kayu salib. Dia diludahi, dipukul
saja. Tapi kita harus hargai pengorbanan Kristus untuk itu. Ini kadang ekonomi jelas. Kita sudah tahu, kita sudah diselamatkan, tapi kadang-kadang kita tidak hidup dalam kekudusan dan kesucian serta kebenaran, tapi kita kembali lagi hidup dalam lumpur dosa itu. Waktu benci, iri hati, dendam, sumpah 7 bulan. Jadi, oh ya, ini juga. Kau tak boleh hak. Itu hak Tuhan. Dan itu kita jalani. Kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang yang telah ditebus dan diselamatkan lewat karya pengorbanan Kristus dari Bethlehem sampai ke Yerusalem. Kita mencederai pengorbanan Kristus dengan perilaku kehidupan kita yang tidak sepadan dengan firman dan kehendak. Yesus mau melakukan itu. Yesus mau tunjukkan itu dalam perayaan perjamuan bersama dengan para murid, untuk mengingatkan kepada para murid bahwa dia akan menderita sampai mati di kayu salib. Kehidupannya, dirinya akan dihancurkan, dipecah-pecahkan, dan darahnya akan tertumpah di atas kayu salib untuk keselamatan umat manusia. Karena itu jangan kita bangga dengan kekristenan kita. Menjadi orang Kristen tidak 100% masuk surga. Tidak boleh lagi. Saya orang Kristen itu selalu masuk surga, berada. Saya bilang itu. Tapi orang Kristen yang hidup seperti apa? Orang Kristen yang taat setia melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk dikerjakan dalam hidup. Bukan orang Kristen yang usah nama Kristen, KTP Kristen, dari moyang lo sampai dengan hari ini kita Kristen. Terada. Nah itu artinya keselamatan, kehidupan kekal bukan hal yang murah, bukan hal yang gampang. Karena itu dikerjakan oleh Yesus dalam karya keselamatan ini untuk membebaskan manusia, Bapak Ibu Saudara dan saya. Karena itu keselamatan bukan hal yang murah ataupun hal yang gampang. Hal yang sulit, yang harus dikerjakan, yang harus dicari. Bapak cari sendiri, Mama cari sendiri, anak-anak cari sendiri. Bukan keladi. Kita kerja di rumah, kita rebus makan, kita semua makan sama-sama. Bahkan keluarga kita yang lain kita bisa bagikan. Keselamatan tidak seperti itu. Tapi untuk masuk surga tidak mudah. Yesus sendiri bilang itu. Lebih baik seekor unta masuk lewat gentari daripada orang beruang, orang congkak masuk situ. Bisa tak? Bisa tak? Unta bisa masuk ke gentari, pakai mata saja sudah pakai roh. Tapi Yesus maksudnya Yesus membangun. Tidak ada orang sombong, orang congkak, orang berdosa akan masuk ke surga dalam pintu yang kecil, pintu Yesus. Tidak ada pintu lain, hanya Yesus Sang Juru Selamat, pintu keselamatan. Dan pintu itu yang setiap orang akan lewat pintu Yesus itu pintu. Dan itu di minggu-minggu sengsara ini kita diingatkan kembali kita merenungkan betapa besar kasih Tuhan untuk kita, betapa besar pengorbanan Tuhan untuk kita, membebaskan dan menyelamatkan kita lewat pengorbanan di atas puncak roti dan anggur. Pada malam tubuh Kristus yang dipecah-pecah
dan darah yang ditumpahkan untuk keselamatan manusia. Pembebasan itu dikerjakan oleh Allah, menyelamatkan dan membebaskan orang Israel dari perbudakan Mesir. Itu dinyatakan oleh Yesus dalam dirinya yang datang membebaskan manusia dari hukuman dosa. Nah, itu tidak mudah, tidak gampang. Siapa yang pernah bilang saya mau ambil saudara di sana? Ada kan? Karena begitu. Tidak ada. Hanya Yesus. Saya selalu bilang begini, Yesus ini dia paling baik sekali. Karena apa? Untuk kita. Semua Yesus kasih lengkap sempurna. Tidak ada yang kurang. Dia tidak pernah pakai sepanggal. Kalau dia bilang ini, Bapak Mayor ambil sepanggal. Dia kasih itu sempurna. Sampai ini kita persembahkan. Dan semua yang Tuhan kasih, yang kita rasakan dan kita alami, Tuhan juga tidak pernah minta kita. Dia tidak pernah buka dia punya tangan yang tepat di kayu salib itu bilang, ayo kasih pulang, ganti. Ada. Tuhan minta hanya sepanggal. Dan sepanggal ini pada belakang kita tidak pernah terjadi. Kedua dalam hidup ini, atau hanya bilang Tuhan terima kasih. Tapi sepanggal itu saja. Dan dalam kita bangga. Kita anggap kita yang hebat. Kita anggap kita punya segala galanya. Kita lupa Tuhan yang sudah mengorbankan diri. Dia tidak maju di siapa lagi. Dia maju di orang. Kita sudah merayakan Injil 50 hari kemarin 171 tahun. Ini jelas di tanah yang dulu orang yang tanah iblis, manusia kanibal. Tapi karena Injil itu, Bapak Ibu Saudara dan saya kita ada hari ini karena Injil Kristus. Saya juga pada bagian saya selalu bilang, kita orang tidak pernah cari Tuhan, tapi Tuhan cari kita. Dia datang untuk kita. Dia memberikan kehidupan untuk kita. Siapa yang pernah cari Tuhan? Berada kok? Kita cari. Tuhan cinta kita. Dan kamu yang rambut kau duri, kulit gerai kaskado, kasih geles. Dia tidak mau tahu dosa itu. Tapi dia datang supaya kita membawa kehidupan dan keselamatan. Karena itu saya kesalahan ini. Sehingga kita memuliakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya pada tidak binasa. Tanpa orang hidup tunggal. Setiap orang yang percaya. Tapi saya secara pribadi, Bapak Ibu, kita yang percaya sungguh kita akan mendapat kehidupan bersama. Keselamatan sudah dikerjakan oleh Yesus dari gereja tempat kita datang ke sini. Semua utang dosa kita telah dibayar lunas. Tidak ada yang tersisa. Tidak ada yang masih ada utang. Semua lunas terbayar. Karena itulah semua sudah. Sudah mereka tahu jangan kembali kepada dosa. Hidup sebagai anak-anak yang memancarkan terang Kristus dalam hidup kita. Itu kata kita kesaksian kepada kita. Jadi surat Kristus,
jadi garam dan terang untuk menerangi setiap kehidupan yang ada masih dalam kegelapan. Kita punya tanggung jawab untuk menyampaikan kebenaran itu kepada mereka. Hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesucian, hidup dalam kebenaran. 3 hal yang impossible harus kita jaga, harus kita kerjakan dalam kehidupan kita. Hidup dalam kesucian, hidup dalam kekudusan, dan hidup dalam kebenaran. Itu baru disebut sebagai anak. Bukan sebelum mereka bagaimana dari dosa lagi. Bagaimana cuci diri hati, bagaimana sampai tak baju begini, mantap dilihat. Kalau dia ini, karena lampu juga. Begitu terus tahan diri karena bersembahya. Sumpah dulu dan dari kamu nanti mati terus sekolah sudah lagi. Kita tidak seperti ini. Sebagai anak Tuhan yang sudah terima sudah diselamatkan oleh Kristus melalui pengorbanan. Kita hidup dalam ketaatan, kesetiaan, rendah hati, rendah diri, menghargai Tuhan dan menghargai sesuatu. Itu menebarkan kasih, menebarkan sukacita. Ketika ada pertengkaran, ketika ada pertikaian, kita ada membawa damai. Bukan kita untuk datang ke situ lagi, kasih masuk hati, kalau sedang bensin dan berada. Itu bukan orang Kristen. Orang Kristen ketika ada pertengkaran, kita datang ke Israel, ke sini. Kita datang ke siapa? Siapa itu semua masuk neraka. Hari kita mengenai minggu susah dan hidup dan sedih. Kalau kita kerjakan apa yang kamu katakan untuk kita kerjakan, kita rajin berkumpul sedia hidup kita di bawah hidup Tuhan. Ini adalah betul masa kita untuk berjalan Tuhan sama ini sama ini sama. Bisa. Kita harus kita berdoa. Kita sudah kerjakan semua itu. Mazmur 133 benar Tuhan akan memberitakan mereka. Lalu, kau tidak akan cari, kau tidak akan susah. Tuhan akan suruh datang ke dalam hidup. Kalau kau hidup, taat dan suka. Itu firman Tuhan. Bukan benar-benar itu firman. Tapi Tuhan yang bilang itu. Saya cuma tolong sampaikan kembali mengingatkan. Mari sebagai orang-orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah Tuhan selamatkan melalui karya pengorbanan. Mari kita berserahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Kita hidup itu apa yang kita mau. Kita hidup itu jalur Tuhan. Jangan kita keluar dari jalur Tuhan. Ketika kita hidup dalam jalur Tuhan, maka berkat dia akan kita dalam kehidupan. Ketika itu, dan setiap orang yang hidup dalam konstitusi dan melakukan firman dalam seluruh kehidupan keluarga pasti berkat. Kalau hari ini saya janji nanti kasih sesuatu untuk Bapak Ibu, pasti saya lupa. Tapi juga nanti untuk perkenalan janji dia tetap pada waktu yang sudah berencana dan mari kita jalani kehidupan ini bersama. Dan akhir dari hubungan, saya hanya bilang hari ini orang mempersoalkan tentang kebenaran.
Orang sementara mempersoalkan tentang kebenaran. Yesus betul itu selamat. Buku ini betul itu firman yang hidup, atau ada buku yang lain, atau ada Yesus yang lain. Hari ini hangat dibicarakan. Orang yang persoalkan tentang kebenaran, kebenaran yang sesungguhnya. Tapi sesungguhnya kebenaran ada di sini. Firman ini hidup. Firman ini akan memberikan kehidupan yang sesungguhnya. Pada kita sudah bersama. Di sini ada keselamatan. Tidak ada keselamatan di luar dari firman ini. Tidak ada keselamatan di luar Yesus. Hanya Yesus jalan kehidupan dan keselamatan. Di luar Yesus, no. Tidak. Karena itu, jangan goyah, jangan hilang, jangan hilang harapan, jangan putus asa dengan Yesus. Baca firman ini dan bawakan hidup. Bukan hari ini, tapi nanti. Sebagai hal yang saya menyesal, karena hari ini orang mempersoalkan tentang kebenaran. Tapi sesungguhnya kebenaran Yesus. Kalau saya lepaskan ayat kebenaran, akulah jalan dan kebenaran. Tidak ada seorang pun yang menemui kepada kalau tidak melalui Yesus. Yesus sendiri bilang itu. Yesus sendiri memproklamasikan diri sebagai jalan dan kebenaran. Terus kamu mau kemana? Tidak usah cari kemana-mana. Yesus ada di sini. Ada kehidupan, ada keselamatan di dalam rumah ini. Jadi bisa ada 70 klasis, ada 15 klasis persiapan. Ada sekian dari 2029. Orang bicara bisa kembali dan sekali. Jangan terdengar. Jangan bergeser iman dan Yesus yang memberikan kehidupan. Terboleh. Hari ini orang memutarbalikan kenyataan, tapi kebenaran tetap benar. Hari ini orang menggusur tanah Papua ini. Dusunmu, hutanmu, airmu, tanahmu akan hilang. Tapi ingat, Yesus tidak akan pernah hilang dari kehidupan. Hari ini dari sini kalau saya bilang kalau ada tentara silakan. Kita orang Papua, kita semua yang ada di Papua orang membunuh kita orang habis. Karena itu orang mencoba kita bermusuh habis. Hutan habis, air habis, tanah masih tidak. Kita punya tanah ada tidak pernah dihargai. Terus kita bicara tentang apa? Tanah yang Tuhan kasih kepada kita, leluhur kita sampai ke negara. Itu tanah yang Tuhan berikan kepada kita. Masing-masing suku, masing-masing bangsa sudah Tuhan berikan setiap orang untuk batas dengan kehidupan. Kau orang Papua itu orang pakai atau orang siapa? Kamu pernah dalam beras di mana? Kamu pernah dalam kelapa sawit kasih hidup kamu di mana? Terada. Karena itu bagian kita jaga untuk kemudahan. Jaga tanah, jaga air, jaga hutan, jaga musuh kita. Supaya jangan tinggal air mata untuk anak cucu kita di belakang. Tapi kita tinggalkan mata air bagi mereka. Supaya mereka juga bisa menikmati suka kita bersama kita. Nah itu kamu yang musuh. Orang datang kasih uang kamu bisa terima. Uang sebentar hilang habis. Dusun tidak akan pernah hilang.
Kita akan memberikan kehidupan dan anak cucu kita akan memberikan. Jaga harga diri kita, karena tanah ini hidup kita. Waktu itu sudah disebutkan, itu kita akan berlaku di tempat lain dari makan di sana, kami hidup sana, kita lahir, makan, hidup, minum, mati di sana, di atas tanah ini. Itu jaga tanah ini. Berdoa, kita tidak punya apa-apa. Kita tidak punya siapa-siapa. Kita punya Yesus. Kita berdoa, Yesus pasti tolong kita. Yesus pasti akan pulihkan kita. Yesus pasti jaga kita, lindungi dan sertai kita. Kalau kita cari, kita akan hidup dan surga. Jangan pergi ke mana-mana. Jangan pergi ke Betel. Jangan menyeberang ke Berseba. Tapi carilah kita, maka kamu akan hidup. Kamu selalu membuat ini. Mari kita hidup. Kita jaga diri kita, jaga rumah, jaga tanah, jaga hutan kita, jaga musuh. Sambil kita bersyukur untuk kebenaran. Tuhan akan menolong dan memberkati kita. Dan kita jalan hidup bersama dengan Yesus Kristus. Tapi tidak bersama dengan Yesus ada kebinasaan. Sedangkan Bapak Ibu nanti yang mana? Tapi seperti Yosua bilang untuk orang Israel, ketika Yosua memperbaharui perjanjian bersama dengan mereka, Yosua berubah. Yosua bilang untuk orang Israel begini, pilih pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau orang Amori yang negerinya kamu diambil. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Mari kita kembali jalan hidup dan tanggung jawab. Kita kerjakan mana yang kita kerjakan menurut kita, supaya kita dimuliakan dalam seluruh gerak langkah kehidupan kita, karya, pengabdian, dan pelayanan.